Jadi Kak, ceritakan kenapa sampai tertarik untuk masuk ke dunia artis? Kan Kak dari NTT kan? Jadi Ya, betul bisa sekali. ada yang menarik gitu. Sebenarnya tuh aku sebenarnya Kak masuk entertain tuh baru sih, belum sampai setahun. Kemarin Baru berapa bulan? pokoknya baru setengah tahun deh. Kebetulan kemarin aku syuting tuh FTV pertama ya, Jadi Wasiat Bapak yang di Antv. Nah itu baru awal syuting dan itu dipanggil sama agensi yang dikenalin sama teman saya gitu. Di Jakarta tuh keras banget ya, Ya, Kak. ya. Kalau nggak kerja lo nggak makan dong, Benar. istilahnya kayak gitu kan. Cuma tergantung dari kitanya aja. Kalau misalnya kita berusaha untuk mencapai semuanya, otomatis semua ada jalan. Sebenarnya nggak pencinta kopi juga sih, Kak. Terus kenapa bisa sampai jadi Miss Kopi? Ya mungkin ya itu tadi saya bilang jalan Tuhan. I thought you like drinking coffee. I don't like coffee sih. Cuma ya kalau udah dikasih kewenangan ya harus cinta kopi dong. Jadi halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Untuk saat ini saya sudah bersama dengan cewek cantik di samping saya. Nanti dia akan perkenalkan namanya. Silahkan. Makasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Claudia Dewiarti, umur saya 25 tahun dan status saya pada saat hari ini adalah single. Jadi masih single, berarti saya orang yang beruntung. Oke. Kak Claudia, apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Baik. Sekarang lagi sibuk apa? Kebetulan sekarang lagi menggeluti dunia entertain, puji Tuhan. Wow. Ya. Sekarang lagi berusaha untuk menjadi seorang artis ya. Ya amin aja lah Kak, kan perjalanannya masih panjang. Oke. Jadi Kak ceritakan kenapa Oke. sampai tertarik untuk masuk ke dunia artis? Kan Kak dari NTT kan? Jadi Ya, betul bisa sekali. ada yang menarik gitu. Sebenarnya tuh ini sebenarnya ya gimana ya? Kalau untuk mau diceritain tuh sulit banget Kak, karena secara kebetulan sih kan kebetulan ada salah satu teman saya, dia juga menggeluti dunia entertain, cuma dia nggak lanjut lagi karena dia fokus sama pekerjaannya. Jadi kebetulan saya dikenalin sama manajemennya dia gitu. Jadi dari situ saya dikontakkan sama salah satu agensi. Kebetulan yang punya agensi itu dia yang udah lama banget ya kerja di Cinemark. Jadi makanya dia rekomendasikan saya untuk ikut ke entertain. Oke. Gitu. Jadi kebetulan kemarin aku sebenarnya Kak masuk entertain tuh baru sih, belum sampai setahun. Kemarin Baru berapa bulan? pokoknya baru setengah tahun deh. Kebetulan kemarin aku syuting tuh FTV pertama ya, Jadi Wasiat Bapak yang di Antv. Nah itu baru awal syuting dan itu dipanggil sama agensi yang dikenalin sama teman saya gitu. Mulai tertarik untuk jadi artis itu dari kapan? Emang ada cita-cita dari kecil atau? Emang cita-cita dari kecil emang iya. Waktu dari NTT sudah tertarik? Iya udah tertarik dunia entertain. Cuma kayak rasa kayak tidak mungkin ya. Masa sih harus terjun ke entertain? Tapi ya mungkin itu jalan Tuhan ya Kak gitu. Jadi ya udah masuk di dunia kayak gini ya udah kita lanjutin aja. Tinggal kita berusaha untuk mencapai goalnya gitu. Terus kenapa harus Jakarta? Kenapa tidak daerah lain di? Karena gini ya Jakarta kan namanya ibu kota Indonesia gitu. Jadi kan pasti semuanya tuh ada di sini. Nah maka dari itu ya udah. Kan tahu kan hidup di Jakarta kan susah sekali. Emang kalau hidup di Jakarta tuh pasti Jakarta tuh keras banget ya Ya, Kak. ya. Kalau nggak kerja lo nggak makan dong, Benar. istilahnya kayak gitu kan. Cuma tergantung dari kitanya aja. Kalau misalnya kita berusaha untuk mencapai semuanya, otomatis semua ada jalan deh. Gitu. Oke. Saya dengar cerita dari temannya Claudia itu mantan Miss Coffee Nusa Tenggara ya 2019. Miss, berarti suka minum kopi dong? Sebenarnya nggak pencinta kopi juga sih Kak. Terus kenapa bisa sampai jadi Miss Kopi? Ya mungkin ya itu tadi saya bilang jalan Tuhan. I thought you like drinking coffee.
I don't like coffee sih. Cuma ya kalau udah dikasih kewenangan ya harus cinta kopi dong. Jadi sampai kepikiran untuk ikutin audisi Miss Coffee itu karena Sebenarnya gini Kak, ceritanya tuh kebetulan tahun 2019 kan kita mengadain Putra-Putri NTT 2019. Kebetulan Putra-Putri NTT, saya mewakili Kabupaten Timur Tengah Utara kan, TTU. Dan baru di saat tahun 2019 itu Provinsi NTT melakukan pemilihan besar-besaran dan semua putra dan putri itu dapat sas dan mahkota dan masing-masing itu punya gelar. Dan kebetulan saya dapat Putri Kopi NTT 2019. Begitu ceritanya. Kan ini kalau dia ini kan mantan Miss Kopi. Mungkin ada brand-brand kopi yang minta untuk di-endorse atau Kalau sepanjang waktu udah datang ke Jakarta ini ada kan? dari Dinas Pertanian kan kita habis pemilihan masing-masing istilahnya dikasih kesempatan untuk bekerja atau sistem magang di kantor masing-masing kan. Kebetulan kemarin saya dapat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Ya, nah itu kan kita promosiin kopi-kopi dong. Kopi-kopi dari NTT ada? Iya, yang udah berlabel semua. Ada beberapa kabupaten sih yang ada di NTT udah istilahnya kayak udah punya kopi lah, ya udah label gitu. Terus datang ke Jakarta belum ada? Ya sama aja sebenarnya, cuma di Jakarta ya seperti itu yang kakak bilang. Ya Jakarta keras coy kayak gitu. Bisa Kak tuh datang ke sini kan sendiri. Ya, coba adu nasib sendiri ya. Ya dong, harusnya kita mau berharap siapa lagi kalau udah ada niat untuk merantau ya otomatis nggak ada ketakutan gitu, maksudnya kan Kak ini cantik nanti bisa. Enggak, karena gini ya Kak. Kota Jakarta keras kan? Karena kan saya udah punya niat dari awal, jadi biar sendiri pun ya udah saya modal nekat aja sebenarnya sih. Modal nekat saja. Modal nekat Kak, kalau nggak ada modal nekat ya cewek-cewek yang modal nekat tuh menantang. Buat penasaran. Oke. Jadi sekarang tuh ada syuting film atau enggak? Kebetulan saya punya satu project sih, kebetulan dari bulan November sebenarnya, layar lebar kan. Cuma karena ada pandemi, karena kebetulan syutingnya di Karanganyar, Solo. Jadi mereka kan menyesuaikan dari Solo kan, minimal harus level 1, boleh syuting. Kalau Jakarta udah level 2, Jakarta udah level 2, tapi di sana belum level 1. Jadi dari PH yang punya layar lebar, nggak bisa lanjutin filmnya karena masih tunggu kondisi COVID agak mereda. Istilahnya kayak di Solo harus level 1 baru mulai syuting kayak gitu. Jadi mungkin puji Tuhan aja bulan depan ya Kak, sekitar tanggal 12-an, karena kan schedule-nya udah keluar kebetulan kemarin Desember. Jadi dalam bulan ini timnya lagi ke Karanganyar untuk minta izin ke pemerintah setempat kayak gitu. Boleh spoiler sedikit? Layar lebar tentang film tentang filmnya tuh udah syuting, kebetulan udah 70 atau film cinta. Saya nggak bisa nyebutin secara garis besar karena masih private gitu. Pokoknya tentang cinta lah, tapi cinta negara kayak gitu. Hah? Cinta negara. Jadi sama di negara kayak gitu? Kayak pokoknya saya nggak bisa nyebutin secara detail sih gitu. Ada tantangan nggak waktu syuting kayak gini? Ada, karena kan harus ada casting gitu, harus ada ini, harus ada itu, persaingan di mana-mana gitu. Apalagi kan kakak tahu Jakarta coy gitu. Kita cuma istilahnya dari kampung ya, dari NTT, punya modal apa sih? Kita hanya punya modal keberanian, percaya diri aja kayak gitu. Cuma ya nggak apa-apa, saya langsung aja. Iya. Nggak pernah peduli saingan saya seberapa gitu. Jadi Kak Claudia kan single. Ini kita masuk agak lebih serius. What type of guy do you like? Gini ya. No, ini just be honest. Tapi bukan berarti nanti harus kayak gitu. Maksudnya ini hanya ungkapan isi hati. Kita itu kan lebih ke private ya. Oh, nggak boleh. Oke. Maksudnya secara garis besar, what type of guy do you like? Gimana ya? Saya nggak bisa terlalu ceritain terlalu panjang. I'm sorry. Gitu.
Ya, intinya untuk sekarang saya lebih fokus sama karir saya karir, gitu. oke. Pengen membahagiakan orang tua, pengen istilahnya kayak ya udahlah, saya pengen keluarga saya tuh lihat seorang Claudia itu Oh, bisa sukses iya, gitu bisa meskipun datang sukses ke di Jakarta. tanah rantau Oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita balik tuh nggak ada yang sia-sia, harus ada goalnya kita kasih ke orang tua, ke keluarga kayak gitu. Saya bisa membuktikan kalau saya datang ke Iya, sini berhasil. iya, betul. Jadi saya nggak terlalu memikirkan untuk berpacaran atau Berpacaran. cari pasangan gitu. Kalau misalnya kita udah sukses, secara otomatis pasangan itu sendiri yang datang ke kita kan Kak? Oke, oke. Ya. Karena gimana ya, saya sekarang udah nggak terlalu memikirkan pacaran karena gimana ya. Sebenarnya ada problem yang lebih private, cuma saya nggak bisa terlalu menceritakan. Oh, it's okay. Jadi untuk ini pasangan itu nanti dulu. Iya nanti dulu. Jadi lebih fokus ke Iya karir. banyak sih yang deket, cuma saya nggak terlalu berfokus untuk menaruh harapan atau ngasih harapan ke orang karena ya udahlah deket-deket aja nggak apa-apa. Oh, jadi gitu. teman aja kayak gitu. Temen. Tapi ada kalau maksudnya orang yang maksudnya waktu dia dekat sama laki-laki itu dia dimotivasi. Kan nggak semua laki-laki itu brengsek. Waktu saya maksudnya dia bisa jadi motivator. Atau lebih pilih teman aja dulu. Nanti suatu saat pasti dapat gitu. Kalau udah sukses. Untuk sementara saya belum dapet Kak. Kalau udah dapet ya pasti kayak gitu. Jadi kalau untuk sementara kan saya belum dapat yang seperti yang Kakak bilang. Oh, yang jadi motivasi. Yang motivasi. Oh, yang mungkin dia mendukung betul-betul Dulu karir. ada, cuma kan karena nggak jodoh ya Kak. Jadi mau gimana lagi? Akhirnya buka juga. Tadi buka. It's fine. Oke. Ya, oke. Jadi untuk di step aside ini tentang hubungan. Iya. Waktu memutuskan untuk datang ke Jakarta itu gimana ini pendapat keluarga? Sebenarnya ceritanya juga panjang Oke. Kak. Kita cerita storytelling di Saya datang ke Jakarta tuh pengen buktiin, nunjukin ke orang tua kalau saya tuh bisa sukses dengan cara merantau. Saya pengen buktiin ke mereka aja kalau saya tuh nggak seperti yang mereka bilang anak manja atau apa gitu. Oh, ada Ya. ada anggapan kayak gitu. Nah, kan saya kan sebenarnya tuh bisa dibilang ya anak manja juga sih Kak. Jadi makanya saya pengen keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Saya pengen buktikan ke keluarga, saya bisa sukses, saya bisa berhasil di tanah orang oke. kayak gitu. Sebenarnya orang tua tuh nggak mau kalau misalnya saya merantau. Kebetulan anak perempuan satu-satunya kan. Oh, dari berapa bersaudara? 3 dan saya anak pertama, kebetulannya anak pertama Kak. Bertanggung jawab juga besar. Iya, maka dari itu saya pengen buktiin ke orang tua saya dengan cara merantau dan pengen sukses kayak gitu. Seperti itu dan saya harus yakini saya bisa loh Ma, Maksudnya, saya bisa loh Pak kayak gitu. Waktu pertama tuh orang tua nggak boleh. Nggak Kan boleh. tahu kan orang NTT Jangan kan merantau ya Kak, kuliah Jawa nggak mau. Oh gitu. Iya, jadi harus di NTT, tidak boleh keluar dari NTT. Terus bagaimana caranya sampai bisa meyakinkan orang tua? Masih ada yang kata-kata seperti apa? Coba Sebenarnya jelaskan. sistem kabur Kak. Sistem kabur. Kaburnya bukan apa ya? Orang tua tanya saya ke Jakarta mau ngikutin pemilihan ya, pemilihan Putri Wisata 2020. Oh, oke. Saya kan kemarin kebetulan runner up 1 kan, juara 2 kategori putri di Jakarta. Oke. Nah, jadi kan mau pemilihan ulang. Jadi kebetulan yang kemarin yang juara-juara yang tahun lalu ikut. Nah, dari situ ya udah datang ke sini, sampai di sini. Oh, dengan alasan kayak gitu bisa datang ke sini. Tapi kebetulan saya juga ikut. Nah, dari itu kan kesempatan harus ikut nih. Jadi dengan cara ini saya nggak usah balik. Sampai sekarang saya nggak balik. Dan orang tua tahu saya udah syuting, ya udah dengan sendirinya mereka percaya, menerima kalau saya bisa jaga diri di sini. Kalau saya mungkin bisa berhasil di sini. Jadi kekhawatiran itu tuh dengan sendirinya nggak muncul lagi. Kayak gitu. Jadi memang Kak di sini hanya fokus ke syuting film atau Iya, maksudnya syuting film dan nggak mau kayak gimana ya? Terima jadi model kayak gitu. kan saya juga sebenarnya jebolan model juga 2017 kan di NTT. Cuma gimana ya? Atau model lebih keras daripada Iya, model keras. lebih keras. Iya, model Jakarta lebih keras. Oh. Saya udah pernah dapat tawaran model dewasa udah berapa kali. Oke. Cuma saya nggak mau karena saya masih memikul budaya NTT ya.
Itu yang harus tetap dipertahankan. Ya sekalipun kita jadi model dewasa, model majalah dewasa udah pernah, model iklan kondom saya udah pernah kemarin lolos. Cuma mungkin Tuhan gak mau ya, jadi makanya dengan sendirinya waktu dikontak sama kliennya saya nggak aktif, jadi diganti. Oh jadi Tuhan punya cara tersendiri untuk Ya Tuhan punya cara ngeblok tersendiri gitu. untuk memblok saya. Jangan masuk Oke. ke dunia yang seperti itu. Emang sih nama cepat naik, cuma kan dengan sendirinya juga akan pudar ya Kak. Kalau dengan cara instan kayak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga masih memikul budaya NTT gitu. Jadi saya ya sekalipun udah tinggal di Jakarta ya, tapi kan ya kita profesional kerja ya. Sebenarnya profesional sih nggak masalah. Cuma gimana ya, pasti tahu lah Kak NTT tuh budaya yang gimana. Ya. Tanggap